Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Husna. Saya akan memaparkan materi yang berjudul Keluarga dalam Perspektif Islam dan Gender. Sebelum kita memasuki materi keluarga dalam perspektif Islam dan gender, kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan keluarga? Apa sih yang dinamakan dengan keluarga? Keluarga adalah suatu unit terkecil dari suatu masyarakat yang terbentuk dalam perkawinan ataupun pernikahan yang terdiri di atas adanya ayah, ibu, dan anak. Pernikahan merupakan perjanjian sakral antara suami dan istri. Perjanjian sakral ini sudah mendunia, sudah universal, yang terdapat dalam tradisi keagamaan, yang terdapat di semua tradisi keagamaan, baik itu agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Konghucu, dan lain sebagainya. Mereka juga ada pernikahan, tapi dalam bentuk tradisi yang berbeda-beda. Sedangkan yang kedua, kita memasuki dalam pembahasan bentuk-bentuk keluarga. Secara umum, keluarga terbagi pada dua, ada keluarga inti dan keluarga luas. Sedangkan menurut Robert R. Bell, beliau berpendapat secara umum terbagi dua, tetapi dalam bahasa yang berbeda. Beliau menyampaikan bukan keluarga inti ataupun keluarga luas, tapi beliau berpendapat kerabat dekat dan kerabat jauh. Walaupun pengertiannya sama, keluarga inti terdiri dari ayah, ibu, kakak, abang, adik. Keluarga luas terdiri dari abangnya ayah kita ataupun anaknya abang ayah kita, seperti kita. Itu termasuk dalam keluarga luas. Ataupun kalau kita bilang kerabat jauh kalau menurut Robert R. Bell. Sedangkan bentuk keluarga, bentuk untuk keluarga terbagi kepada dua. Ada keluarga pedesaan, ada keluarga perkotaan. Seiring berjalannya waktu sekarang, sering kita melihat urbanisasi. Urbanisasi yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota, ataupun disebut dengan patembayan. Patembayan merupakan bentuk keluarga paguyuban yang terjadi karena secara emosional terdapat kesamaan nasib. Dari situ terjadinya paguyuban ataupun keluarga yang patembayan. Selanjutnya akan kita bahas yaitu fungsi-fungsi keluarga. Fungsi-fungsi keluarga terbagi kepada 7 fungsi. Yang pertama ada fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi sosialis. Yang keenam fungsi rekreatif, yang ketujuh fungsi ekonomi. Yang pertama akan kita bahas yaitu fungsi biologis. Fungsi biologis di sini bertujuan untuk meneruskan keturunan serta memenuhi gizi pertumbuhan keluarga. Sedangkan yang kedua itu fungsi edukatif. Fungsi edukatif, keluarga merupakan sumber utama pendidikan seorang anak. Jadi bisa kita lihat dari tumbuh berkembangnya anak dari bayi hingga dia bisa berjalan. Sedangkan yang ketiga yaitu fungsi religius. Fungsi religius di sini seorang keluarga berkewajiban untuk mengajak menganut agama yang dianutnya. Maka dari itu untuk menciptakan suatu keluarga harus menggunakan dengan fungsi religius di sini. Makanya dari itu ada perspektif tentang pendapat bagaimana sih pernikahan beda agama. Sedangkan yang keempat
yaitu ada fungsi protektif. Fungsi protektif adalah keluarga memberikan perlindungan terhadap keluarga berupa bimbingan psikologis, batin, dan mental. Sedangkan yang kelima yaitu fungsi sosialis. Fungsi sosialis, seorang anak belajar nilai norma dan nilai moral dari sebuah keluarga, dan dia juga harus belajar bagaimana nanti dia berinteraksi dengan orang di luar, dengan selain daripada keluarga. Jadi kita tuh harus mempelajari bagaimana karakter si anak kalau dia berinteraksi di luar sana, bagaimana sosial dia selain daripada keluarga. Sedangkan yang selanjutnya yang keenam yaitu fungsi rekreatif. Tujuan fungsi rekreatif di sini supaya dalam sebuah keluarga itu tidak kaku. Jadi terbentuklah fungsi rekreatif. Rekreatif di sini tidak hanya merayakan pesta, pergi keluar rumah, tidak hanya pergi keluar rumah untuk berekreasi, tetapi bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana yang membuat rileks. Sedangkan yang selanjutnya yaitu fungsi ekonomis. Fungsi ekonomis yaitu memenuhi kebutuhan keluarga, mencari nafkah. Mencari nafkah tersebut merupakan tujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sendiri. Jadi selanjutnya yaitu kesetaraan gender sebagai landasan keluarga yang sakinah. Dalam Al-Quran ada dijelaskan tentang pernikahan, yaitu Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. Di situ menjelaskan tentang pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebelum kita membahas tentang kesetaraan gender sebagai landasan keluarga yang sakinah, kita harus memahami dulu apa makna dari sakinah, mawaddah, dan warahmah. Sakinah adalah rasa saling membutuhkan untuk mendapatkan kebahagiaan antara satu sama lain, antara suami dan istri. Sedangkan mawaddah adalah rasa cinta plus, rasa cinta yang timbul dengan rasa keikhlasan. Sedangkan warahmah adalah rasa simpati antara suami dan istri. Jadi mengapa kesetaraan gender sebagai landasan utama keluarga yang sakinah? Tidak akan terbentuknya suatu keluarga apabila tidak ada kesetaraan. Apabila tidak ada kesetaraan, maka tidak terbentuk keluarga yang sakinah. Selanjutnya kita akan menjelaskan pengaruh konstruksi gender terhadap pembentukan keluarga sakinah. Konstruksi gender yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi pembentukan keluarga. Mengapa demikian? Karena konstruksi keluarga yang dibangun atas dasar kesetaraan dan keadilan gender dapat menghapus gender stereotype, subordinat, marginalisasi, beban ganda, dan kekerasan dalam keluarga. Untuk mengetahui apakah laki-laki dan perempuan dalam keluarga telah setara dan berkeadilan, dapat dilihat pada yang pertama bisa kita lihat seberapa besar partisipasi aktif laki-laki dan perempuan dalam perumusan dan pengambilan keputusan, perencanaan maupun dalam pelaksanaan segala kegiatan, baik dalam wilayah publik maupun domestik. Sedangkan yang kedua, seberapa besar akses kontrol serta penguasaan perempuan dalam berbagai sumber daya alam manusia maupun sumber daya alam yang menjadi aset keluarga. Sedangkan yang ketiga, seberapa besar manfaat yang diperoleh oleh perempuan dari hasil pelaksanaan berbagai kegiatan,
baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat dan penikmat hasil dari aktivitas keluarga. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan ataupun ada kesalahan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.